Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Genki desu ne. Semoga minasan semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menghadapi pembelajaran setiap harinya ya. Karena kegiatan setiap hari dilakukan secara daring dari rumah ya, tidak bisa ke sekolah. Baik, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Jepang. Kita akan masuk ke materi yang baru nih minasan. Tentang apa? Tentang recreation. Apa itu recreation? Nah, recreation atau berrekreasi, berwisata, berrekreasi. Kompetensi dasar materi hari ini menghasilkan wacana mengenai kegiatan kesenangan, wisata, makanan khas, cita-cita pada teks, interaksi transaksionalisan, dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Tujuan pembelajaran materi hari ini ya, siswa mampu mengungkapkan kalimat untuk mengajak seseorang pada suatu tempat rekreasi atau wisata, dan kegiatan yang dilakukan saat berekreasi, menggunakan bahasa Jepang yang sederhana pastinya. Tempat rekreasi apa yang pernah kamu kunjungi? Nah, minasan pernah mengunjungi tempat rekreasi apa nih? Ketika liburan, ketika weekend. Nah, ini di mana? Ini di kebun ya minasan. Di kebun ada kegiatan camping. Nah, ini yang kedua, siapa yang suka kegiatan ini? Sensei juga suka nih hiking, manjat gunung ya. Pernahkah kamu mengajak atau diajak berekreasi? Nah nih, minasan pernah mengajak teman ya nih, mengajak teman untuk berekreasi, atau minasan sendiri yang diajak nih? Pasti pernah ya minasan. Bagaimana cara kamu mengajak berekreasi? Bagaimana cara kamu mengajak berekreasi? Minasan, gimana caranya mengajak teman untuk berekreasi? Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jepang sih bisa ya minasan. Kalau dalam bahasa Jawa dan Indonesia pasti bisa. Kalau bahasa Jepang gimana nih? Nah, kita akan pelajari hari ini. Baik, untuk mengawali kita ada kosakata. Kosakata baru itu tentang tempat rekreasi. Silakan minasan dengarkan kosakata ini ya, yang saya akan mengucapkan, akan menyampaikan kosakata, contoh beberapa kosakata tentang tempat rekreasi ya. Silakan minasan dengarkan. Umi, pantai. Yama, gunung. Mizumi, danau. Dobutsueng, kebun binatang. UNC, taman bermain. Baik, ini beberapa kosakata tempat rekreasi. Nanti minasan silakan catat di buku masing-masing ya. Saya akan meng-share PPT materi hari ini ya, dan bisa dipelajari berulang kali. Selanjutnya, kita masuk ke pola kalimat yang baru nih. Ishoni, tempat rekreasi. Kata kerja bentuk mas yang berubah menjadi memasengka. Pola kalimat ini untuk apa? Untuk mengajak melakukan suatu kegiatan berekreasi. Nah, ini contohnya. Ishoni yamae ikimasenka. Ayo pergi ke gunung bersama. Ishoni yamae ikimasenka. Ayo pergi ke gunung bersama. Nah, ini ada latihannya. Misalnya A yang pertama UNC. Tadi kan taman bermain. Bisa nih diganti. Ishoni UNC ikimasenka. Ayo pergi ke taman bermain bersama. Ishoni UNC ikimasenka. Baik, yang B. Umi. Silakan minasan latihan sendiri ya, dengan menggunakan kata umi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat kedua.
Oh, ternyata kata kerja bentuk mas berubah jadi masyo. Gimana nih? Untuk menanggapi dan menerima ajakan lawan bicara. Yang belakangannya, yang kata kerja bentuk mas berubah jadi masyo ini untuk menanggapi atau menerima ajakan lawan bicara ya. Untuk menyatakan persetujuan terhadap lawan bicara, itu digunakan i desne ikimasho untuk menerima ya. I desne ikimasho, ayo pergi. Jika untuk menolak ajakan lawan bicara digunakan sumimasen coto. Ini untuk menolak ajakan lawan bicara. Sumimasen coto. Ini ada contohnya. Ichiyoubi ni ishou ni umi e ikimasen ka? Ayo kita pergi ke pantai bersama di hari Minggu. I desu ne, ikimashou. Bisa. Atau sumimasen coto. Desu ne ikimashou sumimasen coto. Nah, silakan minasang latihan sendiri. Latihan yang satu latihan ini di rumah ya, dicoba. Baik, kita masuk ke kosakata baru tentang kegiatan berekreasi. Silakan minasan dengarkan kosakata yang akan sensei sampaikan ya. Karaoke, hikingu, turi, memancing, kyampu, camping. Baik, ini beberapa kegiatan rekreasi. Silakan minasan explore lagi tentang kosakata kegiatan berekreasi, masih banyak ya. Silakan minasan cari lagi. Baik, kita masuk ke pola kalimat yang baru nih. Kegiatan ni ikimas. Untuk menyatakan pergi untuk melakukan suatu kegiatan. Pergi untuk melakukan apa? Ini contohnya. Ashita hikingu ni ikimas. Nah, besok pergi untuk hiking. Besok yang pergi untuk hiking. Raishu no doyoubi ni sore ni ikimasen ka? Ayo pergi memancing Sabtu depan. Raishu no doyoubi ni sore ni ikimasen ka? Baik, silakan minasang latihan sendiri menggunakan kalimat kata kaimono yang minasang. Baik, tugas hari ini. Buatlah satu percakapan atau dialog pendek tentang mengajak temanmu ke tempat rekreasi. Tujuan dalam bahasa Jepang dan artinya. Ditulis dalam bahasa Jepang dan artinya ya. Baik, silakan memilih antara percakapan 1 atau 2 dan gunakan kosakata yang lain yang minasang. Silakan gunakan kosakata yang lain. Itu ada 2 contoh percakapan. Ya, silakan memilih antara percakapan 1 atau 2. Ini percakapan yang pertama ini, si Dewi Sang mengajak Roni Sang untuk pergi ke Bubutsueng, kebun binatang. Roni Sang menerima. Kalau contoh yang kedua, Dewi Sang mengajak Roni Sang untuk pergi ke kebun binatang, tetapi Roni Sang tidak bisa. Nah, jadi mungkin lain waktu. Ini tugasnya ya. Silakan pilih ingin membuat percakapan 1 atau percakapan 2. Silakan gunakan kosakata yang lain yang minasang. Baik. Semoga minasang paham dengan apa yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Baik. Arigatou gozaimashita. Mata ashita.